selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Hendrianto. Nah, hari ini kita akan lanjut pembahasan kita di UiPath ya. Tutorial UiPath. Mungkin hari ini saya akan membahas mengenai array, list, dan dictionary di sini. Nah, jadi ketiga ini merupakan bagian dari sebuah koleksi ataupun sebuah collection data biasanya kalau disebut di UiPath-nya ya. Nah, jadi collection ini dia bertujuan untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama biasanya. Nah, jadi ada tiga, ada array, ada list, dan ada dictionary. Ataupun kalau misalnya kita artikan lebih ke kamus ya. Nah, bedanya tiganya seperti apa? Tonton selanjutnya. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama dulu kali ya. Itu adalah array, yang paling umum. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berbasis programming, mungkin itu tidak asing. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi array di dalam UiPath ini, dia merupakan sebuah data atau sekumpulan data yang bisa menyimpan tipe-tipe data yang sama. Nah, kalau jenis variable, kita sudah pernah bahas, mungkin saya taruh linknya di atas ya. Jadi teman-teman bisa review dikit apa itu variable dan gimana cara kerjanya. Nah, kalau array ini, dia adalah sebuah data yang bisa menyimpan jumlah data tertentu. Nah, misalnya nih, kalau misalnya teman-teman bisa bayangkan, array itu mungkin bisa diibaratkan sebagai sebuah kotak. Nah, dalam kotak ini, dengan ukuran yang fix, dia bisa memuat berapa jenis barang. Dengan jenis barang yang sama ya, misalnya sebuah kotak ini bisa terisi 8 gelas, fix gitu. Nah, jadi maka si kotak nih bisa masukin 8 gelas saja dengan tipe yaitu si gelas itu ya. Nah, itu list ya. Nah, kalau misalnya di dalam programmingnya, jadi array ini dia bisa menyimpan jumlah data tertentu dengan tipe data yang sama. Misalnya array of string, array dari integer, array dari boolean, array dari data table, dan lain sebagainya. Jadi dia menyimpan sekumpulan data. Itu array. Tapi ingat, kalau array ini nih ukurannya fix. Jadi ketika kita define atau kita memberi dia nilai dia awal, kalau misalnya ukurannya 8, maka dia maksimal cuma bisa menyimpan 8 ataupun 5. Nah, jadi kita ketika membuat variabel tersebut atau variabel tersebut pertama kali digunakan, dia cuma bisa menyimpan jumlah data itu saja. Nggak bisa diubah-ubah. Mungkin diganti nilainya bisa, tapi ukurannya tuh tidak bisa ditambah ataupun dikurang. Itu array. Kemudian kita ada list. Nah, list nih sebenarnya kurang lebih sama seperti array sebenarnya. Cuman bedanya list ini tuh ketika kita buat, ukurannya tuh masih bisa fleksibel. Contohnya kayak sebuah kotak, mungkin ini kotaknya lebih besar ya. Ataupun kotak ini bisa kita extend terus gitu. Nah, kita bisa nambahin barang di dalam ataupun kita bisa ambil lagi barangnya. Nah, itu adalah si list ya bedanya, array sama list. Di sini dia bisa bebas kita nambahin berapa banyak pun ataupun kita pengen kurangin barang-barang di dalam. Kalau array nggak bisa. Itu aja beda utama dari kedua tersebut. Secara cara kerja ataupun jenis data yang bisa ditampung itu sama semuanya kalau di list sama array-nya. Bedanya cuma itu. Jadi kapan kita harus menggunakan array, kapan kita harus menggunakan list. Nah, jadi ketika kita berhubungan dengan datanya, jenis datanya. Nah, apakah kita mengolah data tersebut, datanya itu selalu berubah ukurannya atau selalu fix? Contoh paling sederhana itu adalah bulan misalnya. Kalau dalam misalnya setahun, berarti bulannya fix 12 bulan toh. Nah, berarti kita cocoknya adalah menggunakan si array. Nah, sebaliknya, mungkin data yang lebih dinamis ya. Ya, jumlah data seperti apa aja sih, teks-teks mungkin hari mungkin yang selalu hari mungkin sampai 7 ya, itu mungkin cocok untuk array. Mungkin tanggal misalnya, tanggal kan tiap bulan bisa berbeda-beda ya. Nah, kita bisa masukin di list, itu juga bisa. Ataupun hampir semua jenis data lah kita bisa cocokin di list. Bahkan sebenarnya tanggal atau bulan itu bisa aja kita masukin di list. List itu lebih fleksibel lah. Kalau array dia untuk yang fix sih ukurannya. Itu ya, dua jenis collection. Nah, selain itu, kita ada satu jenis lagi. Ini yang cukup ribet sebenarnya.
tapi nggak ribet-ribet banget. Ini namanya itu dictionary, ataupun misalnya kita artikan itu artinya adalah kamus. Nah, sesuai namanya, dictionary ini dia menyimpan data dengan kata kunci tertentu dan value tertentu. Nah, jadi kita bisa menyimpan sebuah data nih dengan kata kunci tertentu. Jadi ketika kita memanggil kata kuncinya, value-nya yang akan kita dapatin. Nah, misalnya kayak kita menyimpan umur seseorang. Misalnya Henry, itu ada key-nya, dengan umurnya adalah 23. Nah, misalnya seperti itu. Ataupun, misalnya apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya dictionary key ini. Misalnya path dari sebuah data. Misalnya path konfigurasi. Nah, value-nya itu adalah path-nya itu sendiri. Nah, mungkin kita akan lebih jelas, kita lihat contoh saja langsung ya, gimana cara kita mengakses si list-list ataupun yang collection data ini. Oke, saya akan share screen dulu. Kalau misalnya, kalau misalnya teman-teman ada yang kurang dipahamin nantinya dari penjelasan saya tadi, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar aja ya. Yep. Nah, seperti biasa kita buka di iPad. Nah, untuk kita membuat sebuah array, dan dari beberapa tipe data itu biasa ada outputnya itu secara otomatis itu merupakan array ya. Cuman kalau misalnya kita mau define atau kita mau membuat sendiri itu juga bisa. Dan kita kasih nama arr data 1 misalnya. Dengan variable type-nya, karena di sini nggak ada. Kalau misalnya di sini ada nih, kalau misalnya teman-teman sudah pernah pakai. Kalau misalnya belum, biasanya kita bisa browse for type ini dengan tekan variable type, browse for type, dan kemudian kita cari array. Terus kita scroll ke bawah, dan kita cari yang namanya system collection. Mana ya system collection? Variable array list atau yang tadi. Oke, sorry. Nah, berarti kalau misalnya variable harusnya biasanya di sini udah muncul. Nah, ketika kita pilih array-nya ini akan muncul array of apa ini. Nah, kita bisa pilih ini. Kalau misalnya kita mau menyimpan sebuah string, berarti sini ada array of string di sini. Oke. Nah, kita tinggal sign aja. Misalnya arr data 1. Cara membuat ketika kita mendefine sebuah array baru, maka adalah dengan codingan gini. New string dan kurung. Nah, ini adalah formatnya. New string, buka kurung, tutup kurung, terus kita buka kurung berawal. Nah, disinilah data-data kita. Misalnya kita ingin input teks 1, kemudian teks, yang lupa tanda petik karena kita ada bentuk string, teks 2, kemudian koma, petik 2, teks 3, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita define di awal, maka nilainya atau isi dari array tersebut adalah ini. Kalau misalnya kita line misalnya, kita pengen ambil arr data 1 dengan indeks 1 misalnya, ataupun kita ngambil data pertama itu adalah indeks ke 0 ya. Jadi kalau kita untuk menghitung indeks di UiPath itu atau di dalam VB ini, kita indeksnya itu array ataupun data table itu semuanya mulainya dari 0 perhitungannya. Jadi 0 itu biasa dianggap sebagai yang paling awal. Nah, misalnya kita ambil data word line paling awal, berarti teks 1. Bisa kita jalanin. Maka kita bisa lihat output kita di sini.
Nah, ada debug, collection, dan sini ada text 1 ya di sini. Nah, ini merupakan output dari si white line array 0 ini. Nah, kalau misalnya kita output data ini 1, kita debug lagi, maka dia akan keluar juga outputnya adalah text 2, dan begitu selanjutnya ya. Nah, gimana nih teman-teman kalau misalnya terjadi kita pengen ambil array 4, 3 misalnya. Sedangkan sini cuman ada 0, 1, 2. Nah, perhitungannya tuh gini ya. Ini ada teks 1, teks 2, teks 3. Berarti hitungannya adalah sini 0. Ini ada indeks ke 0, indeks 1, dan indeks 2 di sini. Nah, cara perhitungan sederhananya itu seperti itu. Dan dia posisinya tuh selalu fix ya. Nah, gimana nih kalau misalnya kita array 1, data 1, dan kita ambil indeks ketiga? Kalau datanya cuma sampai 2. Nah, kalau ada yang tahu, boleh komen ya. Jadi kita bahas bareng-bareng. Selanjutnya, mungkin kalau kita bisa mau ubah datanya, misalnya ARR ke 0, itu sama dengan data 0 misalnya. Kita juga bisa merubahnya seperti ini. Misalnya kita sini 0 misalnya, maka data 0 akan berubah. Array data ke 0 ya. Yang tadinya 1 di atas, dia akan menjadi data 0 di sini. Itu kira-kira caranya kita mengambil data tertentu dari si array tersebut. Nah, ini array ya teman-teman, sederhana. Intinya, ingat kalau misalnya kita mau define sebuah array baru, maka kita menggunakan ini, new string dalam kurung tutup kurung, awal, teks, dan teks petik 2, koma, dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau tipe data lain, itu juga bisa kita lakukan sebenarnya. Kita tinggal ubah saja, misalnya ini kita array of apa misalnya, array of integer. Nah, berarti yang perlu kita rubah adalah sini. Int 32. Kita hapus. Nah, maka sini kita langsung masukin aja angka yang kita mau. Misalnya 3, 2, 3, top, dan seterusnya. Nah, ini sama. Cara kita ngolahnya juga sama. Yang penting tipe datanya yang sama semuanya di sini. Maka kita dapat isi di dalam si array ini. Kalau misalnya kita ada saja satu string di sini, S atau apa ini, nah maka sini akan langsung error dari UEPAT-nya karena kita nggak bisa mengubah dia langsung menjadi sebuah integer. Nah, itu adalah array ya. Nah, selanjutnya kita ingin membuat sebuah list. Nah, sama kalau misalnya kita mau membuat list baru, berarti list data 2 misalnya. Dengan variable type kita tinggal cari aja nih. Karena di sini gak ada ya, sini cuma ada boolean, integer, object, sama array aja. Kita tinggal cari lagi di sini yang namanya adalah list. Kita ingin mencari nih tipe data yang baru. Kita cari, scroll ke bawah. Nanti kita akan ketemu yang namanya system.collection ya. Ataupun teman-teman bisa langsung aja kayak di sini system collection generic. Ya udah, kita cara tadi aja system list di sini. Nah, kita tinggal scroll, kita cari di bawah. Saya lupa tadi di mana. Di sini. Nah, di sini. System.collection .generic.list ya, T di sini. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa pakai di sini. Nah,
kita tinggal pilih aja kita mau list dari apa. Paling sederhana kita coba dulu list dari sebuah string misalnya. Nah, list dari string ya. Nah, ini berarti kita list data 2. Nah, ini instruksinya agak sedikit berbeda nih. Kalau misalnya tadi array, kita sudah ada formatnya ya. Begitu juga dengan array nih. Berarti kita new list of dalam kurung of, karena tipe data kita string ya, berarti sini harus string. Kemudian kita from atau dari, kita new berarti data baru, list baru, list jenis datanya string dari. Nah, dari ini berarti dari mana datanya, sama from, kemudian buka crawal, petik 2 data 1, koma petik 2 data 2, dan seterusnya. Oke. Nah, maka list kita sudah ada berisi data 1 dan data 2. Sederhananya sih seperti itu ya. Nah, kemudian kita kalau misalnya mau ngambil datanya, kita pakai message box saja deh kali ini. Berarti list data 2 0 misalnya. Udah, kalau ini sama aja seperti tadi ya. Kalau misalnya kita jalanin message box, berarti dia akan pop up. Nah, nanti seperti ini nanti ya. Data 1. Oke, kan 0 ya. Berarti dia data pertama. Nah, kan tadi masih ingat nih perbedaannya seperti apa ya. Kalau list ini berarti kita bisa nambahin data ke dalam. Sisanya sama sih seperti array tadi. Nah, ini yang membedakan si listnya adalah kita bisa menggunakan, ketika kita cari list di activity sini, nanti sini akan muncul nih. Ada append item to list, create list, read list item, dan update list item. Nah, kalau misalnya kita pakai append item to list, berarti kita membuat sebuah list mana kita menambahkan data baru di sini. Kemudian kita bisa create list. Kita bisa ini ya, membuat sebuah list baru ya. Kalau misalnya tadi kan sini manual ya. Kita codingannya seperti ini, ataupun kita bisa menggunakan si blok ini, create list. Dengan data kategorinya apa, kemudian data type-nya seperti apa. Nanti bisa kita lakuin di sini. Kita langsung tinggal bikin aja variabelnya langsung dari sini. Nanti dia akan menyesuaikan si data-datanya. Read berarti kita membaca si list tersebut. Update berarti kita mengupdate dari si list tersebut aja data-datanya. Itu ya. Kalau misalnya nih yang membedakan banget dari listnya, kita list data 2 item to append, kita pengen nambah apa nih? Kita pengen nambah data 3 misalnya. Oke, ini error. Oh ini error list object ya. Nah, kalau misalnya kita geser ke sini, kita fokus ke sini ya. Nah, di bagian sini ya, ini tipe argumennya objek ya teman-teman. Nah, maka dari situ perlu kita rubah dulu nih menjadi, karena kita string ya list kita, maka kita ubah menjadi dia string di sini. Maka errornya akan hilang. Kalau misalnya kita masukin data kita, maka data 1, 2, dan data 3. Berarti dia indeksnya harusnya ke berapa? Ke 2. Kita message box misalnya list data 2 dalam kurung 2, maka dia akan muncul. Maka akan muncul data 3 kita ya di sini. Data 3 akan masuk. Ya, sesederhana itu ya, gampang ya teman-teman cara untuk membuat list, membuat array. Nah, selanjutnya nih kita akan coba masuk ke yang namanya dictionary. Jadi, ketika kita mau bikin dictionary baru, kita sama seperti tadi, dictionary. Saya
kita pengen variable type, kita browse for type. Seperti tadi kita cari dictionary. Nah, cari yang system collection.generic. Dictionary sini. Nah, maka kita bisa menentuin nih key-nya itu tipe data apa. Misalnya kita tipe data key-nya itu merupakan string, dan juga value-nya atau datanya itu juga bisa dalam bentuk string. Kita oke. Enter. Maka kita terbuat sebuah dictionary baru dari string ya, dengan key-nya itu string dan juga value-nya itu string. Misalnya nih kita berarti dictionary-nya, kemudian di sini new. Ini untuk ketika dictionary tersebut baru, maka kita perlu menginisiasi new dictionary of string, karena kita string koma string ya, berarti string juga di sini. String berarti from tempurung, ketik 2. Misalnya nih key-nya itu adalah Henry, misalnya umurnya itu adalah 20. Oke, kita convert to string. String from 2 from harusnya dan kurung, dan kurung lagi, dan ketik dan bring sound. Key-nya itu adalah 2 games. Jangan oh ya, berarti kurung kerawal 2 ya, sorry teman-teman. Berarti kurung kerawalnya 2 di sini. Kita koma lagi, kalau misalnya kita ada value baru, berarti kita menggunakan kurung kerawal lagi sekali. Nah, di sini kemudian kita tanda petik misalnya L di sini, kemudian kita dengan umurnya itu adalah 24. Selanjutnya misalnya kita ada nama paling umum ya, Andi misalnya, Andi, kemudian kita koma, kita petik 2, umurnya 20. Oke. Nah, maka kita selesai menginisiasi sebuah dictionary dengan key-nya itu adalah Henry, dan ini merupakan string umurnya ya, 23, terus ini 24, 20, dan seterusnya. Nah, ini contoh saja. Oke. Kemudian kita tinggal message box misalnya. Kita dictionary misalnya, kita pengen ngambil nih sebuah value, kita ingin mengambil value atau nilai Henry, berarti Henry misalnya. Oke, maka akan hilang dictionary Henry ya, kita janin, maka dia akan memberikan nilai 23 di sini, sesuai yang kita define tadi ya. Jadi yang kita panggil itu merupakan key-nya atau kata kuncinya, maka dia akan membalikan si value-nya yang di belakangnya. Tuh, jadi dictionary itu seperti itu. Jadi kayak dia adalah sebuah kata kunci, kemudian kata kunci tersebut menyimpan value tertentu. Nah, ini sangat mempermudah kita nih
ketika kita melakukan pemrograman di sini. Nah, jadi sebenarnya dictionary ini banyak dipakai ya ketika apalagi nanti teman-teman terjun ke area framework. Makanya nih sebelum kita masuk ke area framework banget, saya kenalin dulu nih list atau sebuah koleksi dari data. Salah satunya di dictionary ini cukup penting sebenarnya. Nah itu. Jadi manfaat lainnya gini, ketika kita menggunakan dictionary ini, kita bisa menjadi lebih hemat si variabelnya. Jadi mungkin sekumpulan data yang memang menyimpan tipe data yang sama, kemudian cuma bisa dipisah menggunakan key tertentu. Nah, daripada kita menggunakan 5 variabel, nah sekarang kita bisa menggunakan satu variabel aja yang bisa menyimpan si 5 data tersebut. Nah itu kemudahan kita menggunakan si dictionary ini ya. Yang dictionary ini konsep dasar juga ketika kita menggunakan di array framework. Nah, array framework itu config-nya ketika kita membaca data config itu utamanya adalah kita menggunakan si dictionary ini. Jadi supaya tidak terlalu banyak variabel yang berkeliaran. Nah, dictionary ini sangat membantu kita ketika kita melakukan konfigurasi tersebut gitu. Menghemat si variabel intinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin cuman itu yang bisa saya sharing ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung atau ada yang pengen ditanyakan, mungkin bisa komen langsung aja. Nanti saya langsung bantu untuk menjawabnya. Kalau misalnya merasa ini bermanfaat, mungkin bisa share juga ke teman-teman lain. Siapa tahu bisa terbantu juga. Nah, mungkin seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada request, selanjutnya pengen video apa yang pengen dibahas. Nah, saya akan coba berusaha untuk membantu teman-teman. Nah, mungkin nextnya kita akan bahas array framework ya, karena ini sudah konsep dasar doang. Oke, ya mungkin sekian ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. I'm better on the other side.